Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap terus semangat belajar ya. Bertemu lagi dengan saya Rosito Hairunisa. Kali ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita mulai materi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini dan juga untuk share video ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung saja pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimanakah untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk nilai mutlak ini? Nah, tapi untuk video kali ini khusus yang fungsinya adalah linier atau variabelnya berpangkat 1 ya. Nanti untuk yang variabelnya berpangkat 2 kita ada kelanjutan dari video ini ya. Nantikan saja. Syarat-syarat menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, memahami bentuk pertidaksamaan ya. Jadi syarat ini harus kalian pahami terlebih dahulu ya, memahami bentuk pertidaksamaan. Jika belum, maka kalian bisa saksikan video sebelum ini, yaitu ada memahami bentuk pertidaksamaan dan memahami cara mencari pembuat nol atau pemfaktoran, kemudian membuat garis bilangan, menentukan daerah penyelesaian. Nah, jika masih belum paham, silakan saksikan video sebelumnya. Syarat tersebut dapat kita saksikan di video sebelumnya. Oke? Ya, jadi tonton dulu video sebelumnya. Jika kalian sudah memahami, langsung saja kita belajar bagaimana menyelesaikan bentuk pertidaksamaan harga mutlak atau nilai mutlak. Cara 1 ya. Jadi untuk cara 1, masing-masing ruas dikuadratkan. Ya, contoh, tentukan solusi dari nilai mutlak 2x min 1 kurang dari 1. Untuk cara 1, kedua ruas dikuadratkan, ruas kiri dan ruas kanan. Ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kuadratkan. Nah, sehingga 2x min 1 kita kuadratkan, kurang dari 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1, kurang dari 1 kuadrat 1. Setelah itu, ingat bentuk pertidaksamaan ya, buatlah ruas kanan supaya jadi 0. Nah, berarti yang satu ini supaya jadi 0 bagaimana? Nah, cara cepatnya kamu bisa memindahkannya ke kiri ya, sehingga 4x kuadrat min 4x satunya habis karena 1 kurangi 1, 0 ya, kurang dari 0. Setelah itu, ruas kanannya sudah 0, maka kita cari pembuat 0 dengan cara difaktorkan. 4x kuadrat min 4x jika kita faktorkan menghasilkan 4x dikali x min 1 kurang dari 0. Ya, dari faktor ini terlihat nih bahwa faktornya atau pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 0. Dari mana? 4x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka x-nya juga sama dengan 1 ya. Dari dua ini, pembuat 0 2 ini, x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, kita gunakan sebagai batas pertidaksamaan. Ya, ingat, kemarin batas pertidaksamaan cirinya ada 2, yaitu bolong sama yang penuh. Kalau bolong berarti dia pertidaksamaannya, batas tersebut tidak ikut dalam himpunan penyelesaian. Karena dia di sini kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, maka batasnya itu bolong. Ya, sehingga kalau kita buat garis bilangan seperti ini, batasnya 0 dan 1. Dari batas ini membagi daerah pada garis bilangan menjadi 3 bagian. Bagian paling kanan bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, dari 3 bagian ini yang kita akan mencari daerahnya itu positif atau negatif. Kalau kita perhatikan di sini, dia kurang dari atau sama dengan 0, kan berarti yang diminta adalah yang negatif. Daerah negatif yang mana? Ingat cara cepatnya, ruas kanan paling kanan itu adalah positif. Berarti kemudian selang-seling negatif, positif. Kenapa ini selang-seling? Kamu bisa saksikan video sebelumnya ya. Itu ingat-ingat bagaimana cara penyelesaiannya. Atau kalau kamu tidak yakin, ini daerah positif, ini daerah negatif, bisa substitusi sembarang bilangan. Misalkan yang kurang dari 0 itu ada negatif 1, kamu substitusi x-nya negatif 1 ke dalam pertidaksamaan ini.
ke dalam fungsi ini, hasilnya negatif atau positif. Kalau hasilnya positif, berarti daerah tersebut positif. Kemudian antara 0 dengan 1 itu ada angka berapa? Ada 0,5 atau setengah. Kamu X-nya bisa diganti setengah, hasilnya negatif atau positif. Ya. Nah, yang diminta adalah negatif, yang negatif itu daerahnya antara 0 hingga 1, sehingga himpunan penyelesaiannya itu himpunan X di mana X lebih dari 0 dan X kurang dari 1. Ya, X yang oleh bilangan real. Kemudian cara 2. Nah, cara 2 ini, misalnya nilai mutlak fx kurang dari atau kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah langsung saja di sini ya, negatif A kurang dari atau kurang dari sama dengan, ini maksudnya disesuaikan dengan soal nantinya ya. Tapi ini khusus untuk yang tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Negatif A, tanda pertidaksamaan fx, tanda pertidaksamaan A. Ya, ini untuk penyelesaian bentuk seperti ini, diingat-ingat. Kemudian, kalau ada bentuk nilai mutlak fx lebih dari atau lebih dari sama dengan A, maka penyelesaiannya fx kurang dari atau kurang dari sama dengan negatif A, atau fx lebih dari atau lebih dari sama dengan A. Nah, jadi cara 2 ini kalian harus mengingat-ingatnya ya. Ini bentuk-bentuknya seperti ini. Kalau tanda kurang darinya berarti penyelesaiannya seperti ini. Kalau pertidaksamaannya lebih dari, maka penyelesaiannya seperti ini, gitu ya. Langsung saja kita contohkan, tentukan solusi dari nilai mutlak 2x-1 kurang dari 1. Maka penyelesaiannya adalah 2x-1 kurang dari, nah ini kan kurang dari 1 ya, berarti masuknya dalam, karena ini tandanya kurang dari, maka masuk dalam bentuk cara 2 yang pertama ya. Berarti ini tinggal A-nya, A-nya itu 1, berarti negatif 1 kurang dari 2x-1 kurang dari 1. Kemudian buatlah supaya yang ada di tengah itu hanya punya X saja. Maka yang min satunya ini kita tambahkan dengan 1 supaya jadi 0. Yang lainnya juga ikut ditambah dengan 1. Min 1 tambah 1, 0. Ini tinggalnya 2x, 1 tambah 1, 2. Kemudian buatlah supaya ini hanya 1x, maka dibagi dengan 2. Semuanya dibagi dengan 2. 0 bagi 2, 0. 2x bagi 2x, 2 bagi 2, 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan x di mana x lebih dari 0 dan x kurang dari 1. Oke, ini untuk contoh yang 1, tapi menggunakan cara yang kedua. Itu ya. Nah, ini untuk kemudian ini cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini, jadi kalau misalkan cara 1 itu mungkin kalau dia fungsinya linear lebih mudah ya. Cara 1 kita dikuadratkan itu lebih mudah karena dia fungsinya linear. Nah, mungkin kita akan mengalami kesulitan jika dia fungsinya itu fungsi eksponen atau fungsi kuadrat dah. Ya, kalau fungsi kuadrat ke atas itu kan kalau kita kuadratkan malah semakin banyak. Ya, maka kita bisa menggunakan cara yang ketiga ini. Ya, ada 2 bentuk. Yang pertama, di sini ruas kirinya ada nilai mutlaknya, ruas kanannya itu tidak ada. Atau bentuk yang kedua, baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama ada nilai mutlaknya. Maka solusinya itu gampang sekali kalau ini. Baik bentuk 1 maupun bentuk 2, solusinya itu sama, yaitu tinggal fx dikurangi gx dikali dengan fx ditambah gx. Tanda pertidaksamaannya mengikuti kurang dari atau apalah ya, itu mengikuti kemudian 0. Nah, ini cukup mudah sekali cara 3. Ya, jadi saya sarankan sih menggunakan cara 3. Jadi cara 3 ini bisa kamu gunakan dengan berbagai macam fungsi, baik itu fungsi linear, fungsi kuadrat, atau fungsi eksponen. Ya. Nah, kita langsung contohkan, saya contohkan langsung saja. Nah, di sini tentukan solusi dari 2x-1 kurang dari 1. Maka fungsinya ini kan tadi sebagai fx, ini gx. Berarti tinggal fx dikurangi 1, 2x-1 kurangi 1, fx ditambah gx. Berarti 2x-1 tambah 1, kurang dari 0. Nah, 2x-1 kurangi 1 tinggalnya 2x-2, 2x-1 tambah 1 tinggalnya 2x kurang dari 0, sehingga ketemu ini kan termasuknya sudah difaktorkan ya, berarti x-nya ketemu 0, dari mana? Dari 2x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, 2x-2 sama dengan 0, ketemu x-nya sama dengan 1.
Ya, kita buat garis bilangan ya, batasnya 0 dan 1, daerah yang negatif yang di tengah antara 0 dengan 1. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya ya, himpunan X di mana X kurang lebih dari 0 dan X kurang dari 1. X anggota bilangan real. Nah, ini sebagai latihan kalian, tentukan solusi dari nilai mutlak 1 sampai dengan 5. Ini adalah fungsi linear. Bagaimana untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak fungsi yang lainnya, fungsi pertidaksamaan? Maka ikuti terus video ini, nanti ada kelanjutannya ya, tunggu saja, pasti ada kelanjutannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.